PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyebut utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCC kini cukup berat, bahkan disebut bisa menjadi bom waktu dengan beban kerugian yang bisa mencapai 4 triliun rupiah di 2025 ini. Lalu apa langkah yang mungkin diambil serta direkomendasikan oleh Komisi 6 DPR sebagai mitra kerja? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto. Selamat malam Pak Darmadi. Malam, Baik, Mas. Pak Darmadi, Apa kabar? ya, alhamdulillah dalam kondisi baik. Terima kasih sudah berkenan bergabung, Pak Darmadi. Kemarin ketika rapat PT KAI dengan Komisi 6 cukup panas, banyak masukan. Jadi apa sebetulnya rekomendasi yang urgent yang kemudian bisa segera dilakukan PT KAI selain kemudian masih berkoordinasi dengan Danantara begitu untuk bisa menyelesaikan utang ini begitu, Pak? Kalau kita mau kereta api bisa keluar dari jerat utang, karena kereta api pasti nggak mampu menanggung beban itu. Makanya di rute kereta api menyebut itu sebagai bom waktu. Bom waktu artinya saat ini mungkin belum terlalu banyak masalah, tetapi di masa yang ke depan itu akan menimbulkan masalah. Nah, ini kan kereta api ini kan menguasai hajat hidup orang banyak, melayani masyarakat kecil setiap hari puluhan juta masyarakat luas, yang kebanyakan masyarakat kecil ya, rakyat kecil gitu. Nah, tentu saja utang ini harus segera diselesaikan, diambil alih oleh pemerintah Oke. ya, supaya kereta api bisa terus-menerus berlangsung kehidupannya begitu, Oke, jadi Mas Bram. poinnya dari Komisi 6 adalah diambil alih oleh pemerintah dan bukan jalan yang kemudian difikirkan oleh KAI atau BUMN begitu ya, Pak Darmadi? Ya, karena beban yang ditanggung itu kan beban keuangan plus Bunga. kerugian KCIC sudah mencapai, kalau dikali dua sudah 4,4 triliun di tahun 2025. Ya, saya pikir dengan angka itu kemudian tahun 2026 akan menuju ke 6 triliun, saya pikir angka itu akan sulit dilakukan walaupun dilakukan upaya-upaya restrukturisasi ke pihak CDP China begitu. Karena beban yang ditanggung sudah terlalu berat. Kalau dibiarkan pasti kereta api akan merugi dan cash flow-nya juga akan terganggu, dan itu malah nanti akan berakibat lebih buruk lagi. Oke. Artinya apa? Masyarakat akan tidak terlayani begitu, Bang Bram. Oke, kami juga sudah berusaha sebetulnya untuk menghubungi PT KAI, namun sayangnya belum ada yang bisa dan berkenan untuk bergabung malam hari ini. Pak Darmadi, jadi artinya kalau solusi disebut oleh Pak Bobi akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dantara, seberapa sebetulnya langkah itu juga bisa apa ya, paling tidak dalam waktu pendek menyelamatkan, atau sebetulnya tidak perlu sama sekali langsung saja diambil alih begitu Pak Darmadi? Ya, kalau kemudian kita lihat Danantara itu kan pemegang saham seri B 99% atas kereta api BUMN di Danantara operasional. Jadi artinya memang ada kaitan antara Danantara dengan kereta api cepat kan. Nah, dalam rangka aksi strategis yang berhubungan dengan pasal 33 yang berhubungan dengan rakyat banyak kan, Danantara bisa turun tangan sebetulnya untuk memikirkan nasib kereta api cepat ke depan. Kalau saat ini nego kemudian suruh China untuk ngambil semua, juga saya pikir belum tentu juga mereka mau, walaupun itu salah satu opsi yang bisa dijalankan. Tapi kan itu kan melepas kepemilikan daripada kereta api cepat begitu. Jadi nilai strategisnya, nilai ideologisnya juga harus diperhatikan juga. Oke. Tetapi yang paling penting di sini memang mereka harus diskusi sama Danantara selaku pemegang saham mayoritas terhadap kereta api cepat, terhadap kereta api Indonesia begitu. Oke, jadi memang harus ada pertimbangan strategis begitu ya, yang kemudian Anda sebutkan. Oke, jadi kalau memang rekomendasi Komisi 6 adalah diambil alih pemerintah, siapa yang kemudian harus mengambil alih pemerintah secara keseluruhan? BUMN kah? Apakah itu tidak akan memberatkan pula APBN kita nanti begitu, Pak? Jadi kalau di sini salah satu opsi yang dipikirkan, harus dipikirkan adalah bagaimana kemungkinan Danantara melakukan restrukturisasi terhadap kereta api Indonesia. Tentu saja kita harapkan kereta api harus merestru juga anak-anak usahanya yang jumlahnya ada 10 anak usaha yang mungkin harus dikaji kembali.
Nah, kami memberi kesempatan kepada Pak Bobi di rut baru, mengingat hampir semua direksi di sana kan di rutnya baru, Mas Bram. Jadi artinya di situ juga kita berikan waktu kepada mereka dan mereka mengatakan akan mengkaji 1 minggu cukup. Saya pikir nanti kalau sudah siap, mereka sudah ngerti permasalahan, akan kita panggil kembali untuk tahu solusi mereka setelah mereka berkonsultasi dengan Danantara begitu. Sebagai pemegang saham mayoritas terhadap PT Kereta Api Indonesia. Waktu yang diberikan berapa lama dari Komisi 6, Pak Darmadi? Nah, dari kereta api cepat mereka bisa mengatakan menyelesaikan itu dalam 7 hari. Ya kita kasih waktu sampai 2 minggu untuk mereka berpikir solusi apa, karena ini harus cepat. Dan ini proyek yang menguasai hajat hidup orang banyak, puluhan juta di sana. Bagaimana kalau kemudian mereka nggak mampu merawat perawatan rel tua itu bahaya sekali begitu. Jadi itu artinya itu harus dipikirkan segera ini ya supaya tidak berkepanjangan dan itu nanti takutnya tahun 2025 itu ada kerugian besar di sana terjadi begitu. Oke, dan berlipat di 2026 begitu ya, itu yang kita khawatirkan. Baik, kami akan menunggu 2 minggu ke depan paling tidak untuk kemudian kami juga publik mendengar apa solusi. Ya ini satu lagi, Mas. Singkat saja Pak Darmadi. Mas Bram, satu lagi kenaikan hutangnya itu terlalu cepat juga. Jadi dalam 1,5 tahun aja udah naik hampir 4 triliun, dalam 2 tahun lebih kami mencatat sudah kenaikan total utang 23 triliun. Ini kan laju sekali, cepat sekali speednya begitu. Oke, dan ini tentu mengkhawatirkan untuk tahun-tahun berikutnya. Kita akan lihat seperti apa Pak Darmadi pemanggilan berikutnya, apakah memang sudah ada solusi atau belum dari PT KAI. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi 6 DPR telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak. Malam, Mas Bram, salam.